D4 ya. Habis dari Disney Sea kita ke keliling-keliling Tokyo. Kita strolling around dulu sambil menunggu teman-teman prepare in our hotel in Ayashi. Oke. Sepi banget tapi bagus banget pemandangannya. Lihat. Ya, akhirnya kita beli payung. Yuk, kita jalan. Hari ini kita mau kemana, Mah? Bilang dong. Mau ke Asakusa, Terus? Donki, Terus? Shibuya. Kamu belanja, Pesanku sebenarnya kalau ke Jepang itu nggak perlu banyak bawa baju. Benar, karena di GU itu murah-murah dan bagus-bagus modelnya. Jadi kayak sayang banget kalau kayak kita nggak beli gitu loh. Ya, bagus. dan akhirnya kan bisa menghemat bagasi di pesawat gitu. Terus habis dari Ginza kita ke Asakusa. Asakusa tuh kayak apa ya, Mah? Kayak kelenteng kalau di Makassar. Jadi itu kayak tempat ibadah. Sebenarnya tempat ibadah juga ya mungkin ya. Tapi di situ banyak jajanan-jajanan. pasar-pasar begitulah. Ada makanannya enak-enak. Kita habis coba stroberi ya. Stroberi enak sedar. Terus di situ juga banyak kayak oleh-oleh gitu, gantungan-gantungan kunci dan sebagainya di situ. Tapi tempatnya tuh ikonik dan estetik lah ya. Estetik. Instagramable gitu buat foto bagus. Banyak keren. Gak ada yang nggak keren di sana. Sampai sini nih. Mereka pasti di sini. Asakusa. Ada orang makan sosis. Ada orang capek. Apa namanya ini? Kuil. Habis dari Asakusa kita lanjut malam ke Shibuya Crossing. Shibuya yang lari-lari itu guys. Tapi ya di situ juga karena ikonnya jadi banyak orang-orang kayak seru ya kita ngeliatin orang nyebrang, kejar-kejaran orang gitu. Lagi. Jangan di sana lagi. Sana. Bookstore apa? Nah, di situ kita cari ya intinya belanja sih di situ banyak brand-brand. Brand-brandnya bagus-bagus. Ya. Terus di situ juga ada apa yang kamu ceritain? Anjing yang setia dengan pemiliknya sampai pemiliknya udah meninggal. Maksudnya di tempat itu tuh titik bertemunya mereka. Misalnya pemiliknya ini kayak pemilik apa orang sih? Ceritanya saya punya anjing toh, saya tetap kantor dia menunggu di sini, atau kalau tidak ketemukan di sini toh. Tapi itu orang anunya meninggal. Meninggal di tengah jalan? Jalan nggak salah. Jadi ini anjing setiap dibawa pergi itu kembali ke sini sampai sini mati. Makanya dibikin anunya patungnya. Bikin foto sama anjing juga. Gitu. Yang ada yang filmnya ya, yang orang tua, yang apa sama terus ki. Yang anjing yang tunduk. Iya, anjing yang meninggal tuannya, tapi karena rutinitasnya itu selalu bawa, jadi dia selalu tungguin kalau di stasiun sampai meninggal juga. Di sini nih Mi. Ayo kita foto sama Hachi Kom. Coba Mi. Yes. Kok antri ki fotonya? Antri kita di sini mah. Muki, nggak usah lah. Nggak usah nih. Hah? Anjing Ji. Ya. Lagi kosong. Apa? Nah, dibuat anjing apa namanya? Siapa ya? Ikochi. Tauchi, pokoknya gitu-gitu lah. Apa? Tauchi, Tochi. Enggak tahu. Day 5
itu kita berangkat ke Osaka. Osaka dengan barang-barangnya. Thank you Tokyo. Naik Shinkansen Nozomi. Kira deket, ternyata ke Osaka itu harus naik Shinkansen. Shinkansen. Lumayan 2 jam. Yes, sambil bawa koper karena kita pindah hotel. Jadi kita check out, nungguin temen-temen juga check out dari Tokyo. Lalu siangnya kita ke Osaka sampai agak-agak sore ya. Naik Shinkansen sekitar 2 jaman lebih. Habis itu dari Osaka nggak terlalu jauh hotel, jadi kita jalan kaki. Yes, kita tuh selalu kalau pilih hotel nggak terlalu jauh dari stasiun. Yes. Karena pertama kita ada anak kecil, dan kedua kita malah jalan. Walaupun di Jepang kita harus jalan. Terus dari Osaka sampai hotel kita langsung cari makan ya, Ma? Ke Dotonbori. Yes, Dotonbori. Itu juga first time kita ke situ. Naik kereta lagi seperti biasa. Nggak cukup jauh, nggak terlalu jauh. Cuma sekitar 20 menit dari hotel. Di situ kita cobain bobanya Jepang juga. Mantap. Pelayannya cantik. Pelayannya cantik, enak. Itu kalau bisa kerja di Happy Laker. Ya Allah. Halo guys, kita lagi di Wagyu Ramen guys. Setelah berapa hari? Setelah ini hari berapa ya? Hari ketiga, hari ke-10. Oh, hari ke-10 Baru makan ramen. baru makan ramen guys. Jadi kita coba ramen yang termahal dan terenak di Jepang. Alamatnya Todo 5. Alamatnya di Todo 5 Raya samping Gang Dotonbori. Coba Jepang. Apa? Surga kuliner. Apa ininya jargonnya surga kuliner? Jargon surga kuliner. Surga Kikanda. Ya, kita makan Ramen ramen terenak. halal. Halal, Tapi porsinya mahal. banyak. Tapi enak, Ya, mahal tapi enak. Itu ramen terenak yang pernah aku makan sampai sekarang. Yes. Ya, terus habis itu ke Dotonbori nggak lama karena udah lumayan malam, karena kan di Dotonbori itu jam 9 udah tutup beberapa toko gitu. Habis dari Dotonbori kita nggak terlalu keliling-keliling lagi karena nantinya juga kita akan ke situ lagi. Yeah. Itu cuma membuat cari makan aja. Ya. Pulang ke hotel, lanjut day 6 Besoknya? kita ke Universal Studio Jepang. Kita lagi di sekarang Studio Store. Universal Studio. Nah, ini menurutku lebih nyaman, Nyaman, lebih santai. Orangnya juga nggak terlalu banyak. Gitu. Terus areanya luas tapi karena nggak terlalu banyak jadinya lega gitu. Jadi kita bisa santai. Ya, terus kayak tempat nunggunya tuh banyak kursi-kursinya ya. Betul. Terus di setiap titik ada penjual popcorn. Wahana pertama yang kita kunjungin, Wahana pertama Mario kan? Super Mario. Super Mario. Itu bagus banget, itu benar-benar kayak kita masuk ke dunia game. Dunia game. Masuk. Wahananya iya, cuma maksudnya secara keseluruhan Super Mario itu loh, Mas. Kayak lagi di dunia game ya. Let's go! Terus habis itu kita masuk ke wahananya, kita naik mobil, nggak divideoin karena nggak bisa, itu seru juga. Itu seru juga. Kayak nyobain kita benar-benar jadi Mario yang Jadi bawa mobil. bawa mobilnya. Terus menyelesaikan misi Yes, gitu-gitu. dapat apa? Tapi antrinya Antrinya ya Allah, hampir 2 jam. hampir 2 jam. Gitu. Tapi karena masih pagi jadi ya kita gas. Dan itu bagus sih. Itu worth it banget kemarin. Yes. Habis dari Mario, cerita lucu, kita ke Jurassic Park. Jurassic Park awalnya yang kayak seru-seru lihat apa
Dinosaurus. Tiba-tiba yang kayak lurus tinggi yang kayak Mau muntah. Mau muntah. nyawa aku benar dong. Basah dan gelap kan, jadi gelap karena gelapnya kita nggak lihat bakal kemana kereta ini gitu kan. Betul. Habis dari situ kita juga ya Universal Studio, ya kita banyak kunjungin tempat-tempat, walaupun memang nggak semuanya wahana yang bisa kita menaikin atau kita jalanin ya. Jadi kita kayak ngeliatin bioskopnya Detektif Conan yang 4D, terus kita juga nonton teater. Kita makan-makan, makan popcorn juga, Mario Bros. Kita langsung pulang karena capek dan besoknya kita mau ke, nah ini momen yang paling spesial dan paling terindah lah. Terindah. Di Jepang. View-nya terindah pokoknya. Kita kemana? Walaupun kesananya drama dan super effort. Jadi dramanya adalah kita nggak tahu kalau kita mau ke Shirakawago dari Osaka itu jauh. Jauh. Coba banget naik Coba itu ya. Kita harus naik Shinkansen lagi, dua Shinkansen transit. Nah ini yang drama. Di mana ini namanya? Saya nggak tahu. Shirakawago. Kayaknya. Masih ada satu. Jadi karena 2 Shinkansen transit dan waktunya cuma 5 menit, kita harus naik ke kereta yang kedua. Yes. Gitu. Telat sedikit melayang uangnya. Ya. Jadi ya kita benar-benar harus pelajari rutenya, kita harus tahu di mana kita naik pesawat kita naik kereta. Shinkansen. Dan kita juga harus tahu gimana cara masukin kartunya gitu-gitu. Ya alhamdulillah kita sampai, apalagi namanya Kanazawa ya kalau nggak salah. Kanazawa, di situ kita memang sudah pesan one day trip. Yes, gitu. jadi kita trip Omen trip Omen namanya. trip. Ya, Kita orang ada. Indonesia juga kok. Yes, benar. Yang pertama itu kayak bukan Shirakawago itu gongnya. Yes. Jadi pertama kita dibawa itu ke Kita naik kita bawa ke Ainokura. Ainokura itu Shirakawago versi kecilnya. sebelum ini kita ke naik kapal dulu. Oh iya, naik kapal. Naik kapal, apa itu namanya lupa. Nggak tahu, lupa nama kapalnya apa. Itu juga bagus banget view-nya. Jadi kapalnya itu untuk sekedar satu kali belok gitu guys. Jadi Di kayak sungai. Ya di sungai, dan di samping kanan kiri kita itu adalah salju. Jadi bayangkan kalian di tengah Tebing-tebing salju gitu. Yes, kalian naik kapal terus tiba-tiba ada salju. Insya Allah itu keren banget view-nya. Kita di video-video juga di sana beberapa menit, setengah jam ya kalau nggak salah. Setengah jam. Ya kayaknya. setengah jam. Sama gunung nggak? Oke, yang bersalju. Keren banget. Happy. Ini tuh perjuangannya sampai ke sini butuh pengorbanan bangun jam 3 subuh. Ya. Jam 3 subuh terus kejar-kejaran kereta dan akhirnya sampai di sini terbayar. Indah banget ya. Keren banget guys. Baru Wajib pertama ke kali sini. lihat salju. Ya kita itu yuk Oke. video ini. Setelah itu kita naik mobil lagi, Naik bus lagi, agak jauh. sedikit. Kita Ke ke tadi. Ainokura. Ainokura. Kita ke Ainokura Gokayama. Jadi itu Shirakawago versi kecil dan itu indah sekali. Karena saljunya putih, bersih, nggak banyak juga di sana bangunannya, dan kita di sana itu sekedar foto-foto dan makan. Kayak ikan-ikan begitu guys. Iya, lupa. Mie juga Tapi sih mie-nya tuh sebenarnya. mie-nya kayak mie. Beda mie-nya. Kayak udon tapi bukan udon. Ya, tapi kan udon kuahnya juga enak. Pokoknya unik.
indah banget. Lihat deh, wah ini jalan menuju puncak. Puncak salju. Gunung. Ketemu orang Jepang. Indahnya. Ayo berangkat yuk. Di situ bagi Oke. mau hambur ke salju. Di mana? Saya di mana? Di bawah sih. Oh iya, tokonya di bawah. Mereka begini kalau kita. Ya baru bersamaan 1, 2, 3. 1, 2, Bersamaan ini. 1. Situ-situ. Ayo cepat. 1, 2, 3. Oke. Habis itu baru kita ke Shirakawago. Halo guys. Kita sudah di Shirakawago. Tuh lihat ada jembatan panjang. Lucu juga. Ini tuh desa yang apa ya, unik dan udah diakui UNESCO katanya. Kita lihat seunik apa. Kita mau menyeberang jembatan. Bukan jembatan gue. Iya, kok bisa ya? Iya. Tapi malah oh goyang gitu. Oh yang gitu lihat. Parang isa naman nilang hijau. Gemetarku. Jangan lihat ke bawah. Ternyata saya semakin sakit ketinggian. Masa? Baru kemarin teriak itu lucu banget. Bener-bener indah itu kayak Indah benar. kayak bener-bener ini cocok buat jadi wallpaper HP Iya, kita nih. jadi walaupun kayak lihat kanan bagus, kiri bagus, tengah bagus, belakang bagus, nggak ada yang nggak bagus guys. Cocok buat healing. Healing, Iya. yang kayak benar-benar indah, lihat Lupa. lukisan tapi nyata. Betul. Malan kelima. Tuh, lihat pemandangan. Yes, dan bagusnya Omen Trip ini karena dia tahu benar-benar view yang terindah, view yang terbaik. Jadi teman-temanku yang sering ke Jepang juga pada nanya, itu di mana, itu di mana, itu di mana. Jadi kita ke Shirakawago tapi view-nya yang benar-benar bagus. Bersyukurnya bisa ke sini. Masya Allah. Bisa lihat kemana. Akhirnya kita punya kesehatan, punya waktu, punya uang bisa kesini. Nanti bareng anak-anak insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Indahnya ciptaan Tuhan. Gitu. Recommended sih ini. Tapi capek. Capek. Pulang dari Shirakawago balik lagi nih Shinkansen. Shinkansen. 1 jaman lagi tuh. Nah itu juga kita dikejar-kejar waktu juga. Yes. Tapi ya fun lah ya. Fun lah ya karena Gitu. terbayarkan dengan view-nya Ainokura dan Shirakawago. Terus habis itu day berapa tuh mah? Day 7 apa day 8 ya? Day 7 kayaknya ya. Ya D7. Day 7 besoknya kita Strolling around. yes happy-happy ke Yes. Osaka. Osaka. Balik lagi. Belanja, makan, Yes, betul. kulineran. Kita makan di Halal Wagyu. Di daerah Daerah apa ini namanya lupa aku. Shinsu apa? Shinsuka. Shinsai Bashi. Kita tunggu makanannya ya. mochi rasa mango. Bukan, strawberry. Oh, strawberry ya. Strawberry. Ayo kita coba. Coba. Kenyal-kenyal. Iya. Susah loh pakai garpu. Mochi itu. Makan aja lah sama. Rasa apa? Strawberry. Enak. Ini namanya mochi. Hayya, hayya, goisa. Pas buat cuci mulut makan dagingnya. Biar nggak bau daging mulut.
salah satu restoran halal di Jepang. Lumayan enak, rame juga. Layarnya juga ada orang Indonesianya. Ya, jadi kita tidak sulit kalau mau berbicara. Kalau kita sih lebih senangnya sebenarnya kayak kayak gini, ada tempat seperti ini. Kita lebih suka yang seperti itu sebenarnya. Kayak belanja-belanja itu yang kayak tujuan akhir lah. Kita kemarin cari kopi kemana ya namanya, lupa aku. Oh iya, kita juga jajan kopi, jajan matcha, jajan coklat. Susah, Zikos. Tapi bagus. Dia tuh kayak beberapa gang kecil. Akaziko, coba. Beberapa gang kecil yang punya kafe-kafe kecil penjual kopi semua. Gitu. Bukan gang sih, itu perumahan lah gitu. Kayak kalau di Makassar. Tapi jalanannya kecil. Kalau di Makassar tuh namanya kayak di jalan Serigala. Jalan binatang-binatang gitu. Karena kan di situ banyak penjual kopi. Ya, Nakazakicho namanya. Gitu. Kita ke sana naik apa kemarin ya? Naik kereta jalan kaki sampai cari itu lokasinya dan ramah-ramah orangnya di sana. Betul. Terus habis itu kita lanjut ke Dotonbori dulu. Umeda. Kita ke Umeda, ke mall yang besar itu. Oh iya, kita ke Umeda. Lagi-lagi kita cari-cari barang lah ya. Barang apa yang kayak ternyata murah-murah loh di sana. Murah pokoknya dari sepatu, baju, semua murah-murah di sana. Thrifting juga di situ. Thrifting branded. Abis itu kita ke makan ramen halal yang banyak memang orang Indonesia makan di situ. Shinsaibashi. Yes. Ini dia. Kita mau makan di sini. Apalagi namanya ini tadi? Ini namanya ramen halal. Wagyu halal. Wagyu halal. Banyak pilihan makanannya. The most halal ramen Honolulu Grande. Kita ke Shinsaibashi. Dan penjualnya tuh koki-kokinya semua dari Indonesia. Rata-rata. Bukan semua sih, banyaknya orang Indonesia. Itu juga enak makanannya. Itu halal, enak. Lebih murah dibanding yang pertama. Ya, Shinsaibashi itu ternyata sebelahnya sama Dotonbori gitu. Jadi daerah situ padat, rame, banyak brand, dan kita makan di situ. Habis itu dari Shinsaibashi kita ke Dotonbori lagi, ke Donki, lagi-lagi ke Donki, beli oleh-oleh. Jadi cari oleh-oleh buat dibawa pulang, karena besok udah siap-siap pulang. Tapi salahnya kita beli oleh-oleh itu yang kayak coklat besar, kebanyakan coklat guys. Ternyata kita salah di situ ya. Jadi itu yang buat satu koper coklat semua dan besar-besar. Harusnya kita yang kecil-kecil aja biar banyak. Dibuka banyak gitu. Pembelajaran lagi. Dan di Dotonbori juga kita harus beli sepatu karena murah-murah sepatunya. Bedanya bisa sampai sejutaan. Ya, 1 jutaan. Maka lebih malah. Indonesia, Singapura, Jepang lebih murah Jepang. Yes, jadi kalau kesana udah sebuah sepatu. Satu aja sepatunya. Besoknya siap-siap check out. Ya, untungnya kita nggak over bagasi. Yes. Bukan nggak over sih, kita beli bagasi. Cuma maksudnya kita nggak terlalu banyak. Kita tetap di 4 koper. Yes. Jadi koper kita bertambah bukan karena baju tapi karena oleh-oleh. Dari Kansai Osaka itu jam 3 kita berangkat sampai Singapura malam. Di Singapura. Nah, di Singapura kita tidur di bandara. Karena transit guys. Iya, kita transit 24 jam? 27? Nggak sampai sih. Nggak sampai 20 jam karena kan sampai Singapura malam, kita berangkatnya sore. Nggak sampai 20 jam. Oh iya. Gitu. Tapi enak, seru. Jadi kita ngemper gitu guys ya. Karena di kita Singapura kan juga kita cari keseruannya kan. Biar ada momen untuk dicerita. Jadi kita cari lokasi yang benar-benar sepi. Terus kita taruh selimut dan kita tidur nyenyak di situ. Dengan banyaknya orang. Itu oke. Karena banyak juga yang seperti itu. Bukan cuma kita. Jadi kayak enjoy aja. Terus di Singapura juga kita belanja. Aku beliin mainan buat Raina. Karena di situ bandara terbaik di dunia. Jadi kayak banyak brand di sana guys. Jadi kayak kalau lupa beli ini di Jepang, it's okay. Kita beli di Singapura tapi ada lebih mahal. Juga. Tapi lebih mahal guys. Terus siangnya kita ke Jewel ya. Yes. Foto nggak ya? Oh foto ya. Air mancur itu. Yang khas banget di Singapura. Ya, lihat kereta. Terus kita makan juga kita di juga situ. makan di sana. Makan ayam sari laut harga 150.000 guys. Bayangkan di Makassar 150.000 bertiga Maki. Iya. Habis makan, udah kita siap-siap masuk pesawat.
Sampai deh Makassar. Tapi kita juga itu transit nggak bete loh guys, Ya, karena bagus, banyak hal-hal brand, yang dan bisa kita juga lihat. mungkin karena kita pertama kali kita nikmati. Singapura, jadi kayak kita, oh ternyata bandara Singapura itu seperti ini, ada jualan ini, gitu-gitu. Ya, itulah Enjoy. tadi cerita kita 9 hari. Yes, terus Traveling di setelah itu Jepang. kita 4 keluarga ini balik ke Makassar, Balik ke Makassar. membawa cucian kotor dan juga makan Indomie. Apa yang bisa ini mah? Mungkin diambil bukan pelajaran ya. Apa? Nextnya kita bakal seperti apa kalau misalnya ada rezeki jalan-jalan lagi ke luar negeri. Kenapa? Menurut kamu apa yang harus dan nggak boleh dilakukan lagi gitu loh? Oh iya, kalau saya yang kayak merencanakan boleh, tapi jangan terlalu diatur kayak gini, jadinya kan berantakan kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan jadwalnya. Terus begitu, bawa barang seperlunya, jangan over biar tidak pusing, karena kita mau liburan bukan mau pusing-pusing ya di sana. Terus Jadi apalagi makanan kali ya, makanan juga. nggak usah bawa banyak. Ya nggak usah terlalu bawa banyak kayak mau umroh. Mau umroh yang kayak kita kan waktu itu bawa Indomie, bawa. Tapi akhirnya nggak dimakan. Akhirnya nggak gitu. dimakan guys, Sayang. karena kita lebih penasaran makanan di sana. Ya, Jadi kayak kemarin kan mikirnya, aduh susah nggak makannya apa, tapi ternyata nyaman kok, enak semua makanannya enak. gitu. Gitu. Pokoknya kalau liburan pikir happy-happynya, jangan ribet bawa ini karena di sana pasti bakal nemu. Next liburan kita mungkin bawa Raina dan Ravania. Amin. Semoga Oke. ada rezekinya. Amin. Itu aja kali ya ceritanya di Ya, Jepang. sampai jumpa di liburan selanjutnya. Amin.